Sekarang di YouTube, jika kalian ingin mengupload video, pasti ada menu baru yang dimana itu ada pertanyaan konten hasil modifikasi. Nah, di bagian situ kalian akan disuruh untuk memilih ya apa tidak. Nah, mungkin kalian ada yang bingung, terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily. Di mana ini saya akan membahas yaitu konten hasil modifikasi, yang dimana ini menu baru dari YouTube. Ketika kalian ingin mengupload video, pasti akan dimintai keterangan apakah konten kalian ini hasil modifikasi apa tidak. Dan kebetulan ada yang bertanya kepada saya, yaitu Bang, bahas konten hasil modifikasi video, kalau pakai suara AI saja termasuk iya atau tidak? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu konten modifikasi, yang dimana saya akan langsung aja membacakannya langsung dari sumbernya, yaitu bantuan YouTube ya, agar lebih detail. Nah, jadi di sini saya akan langsung aja untuk membacakannya. Buat kalian yang ingin membaca, silakan aja dilihat di bagian deskripsi, nanti akan saya cantumkan. Di bagian sini langsung aja mengungkapkan penggunaan konten sintetis atau konten yang dimodifikasi. Kami mendorong kreator untuk menggunakan alat pengeditan atau pembuatan konten secara inovatif dan bertanggung jawab. Namun kami menyadari bahwa penonton ingin tahu apakah konten yang mereka tonton atau dengarkan itu asli apa tidak. Nah, dari sini berarti YouTube mendorong kalian sebagai kreator agar kalian tuh memberi informasi tambahan yang dimana konten itu asli apa tidak. Ya, beginilah studio saya. Ada suara tekek, guys. Asli nih ya, bukan sound effect. Udah hilang. Nah, jadi YouTube itu mendorong kalian sebagai kreator itu agar memberikan informasi tambahan apa asli apa tidak. Tetapi di sini YouTube memberikan tombol tambahan yang dimana ada tulisan iya dan tidak. Jika konten kalian itu asli, maka kalian bisa menekan tidak. Tetapi jika konten kalian itu hasil modifikasi, maka kalian bisa menekan iya. Karena biar lebih jelas, makanya YouTube mengeluarkan tombol itu ya. Di sini kita akan baca lagi di bagian paragraf kedua. Agar penonton mendapatkan informasi tentang konten yang mereka tonton, kami wajibkan kreator untuk menggunakan konten yang dimodifikasi secara signifikan atau merupakan konten sintetis jika konten tersebut tampak realistis. Nah, jadi ini diperjelas ya dari pihak YouTube. Maksudnya adalah konten yang realistis itu seperti konten AI, yang dimana itu memang sudah marak ya. Bahkan sudah hampir bisa dikatakan 90% sudah mirip dengan kehidupan asli. Kan kita sudah pernah melihatnya. Jadi hanya bermodalkan teks kita sudah bisa membuat AI yang dimana itu seperti nyata ya. Padahal itu sebenarnya palsu ataupun hanya dibuat oleh teknologi ya. Jadi kalian itu bisa mengarang sebuah cerita yang dimana padahal cerita tersebut adalah tidak nyata. Itulah maksudnya. Nah, kita akan lanjut di bagian bawahnya, yaitu kreator harus mengungkapkan konten yang membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Contohnya itu seperti ini. Jadi anggap aja kita ada dokter ya, yang memberikan edukasi kesehatan. Ternyata kalian tuh membuat video hoax yang dimana itu berkaitan dengan dokter tersebut. Lalu dokter itu akan memberikan suatu penjelasan yang dimana itu sebenarnya tidak nyata ataupun hanya bohong ya. Jadi kalian itu bisa menipu orang ataupun publik yang dimana kalian akan membuat video tersebut. Nah, kita akan lanjut di bagian bawah. Modifikasi rekaman video peristiwa atau tempat sungguhan. Nah, jadi contohnya seperti ada kebanjiran, yang dimana sebenarnya di sana tidak ada kebanjiran ya, tetapi kalian membuat dengan AI yang dimana seolah-olah seperti ada kebanjiran di sana, menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, ini seperti misalnya ada kecelakaan ataupun ada suatu video sinematik yang dimana sangat keren sekali, yang membuat konten itu menjadi terlihat seperti realistis padahal tidak pernah terjadi. Itu contohnya. Jadi kalau kalian pernah lihat film-film yang sepertinya realistis padahal itu tidak pernah terjadi, misalnya ada tabrakan dan sebagainya, itu padahal tidak pernah terjadi. Itu salah satu contohnya ya. Nah, dari sini seharusnya kalian sudah tahu apa itu konten hasil modifikasi, yang dimana itu berujuk kepada kalian sebagai kreator, yang dimana kalian tuh membuat kontennya bagaimana. Apakah konten kalian itu dibuat menggunakan AI 100%, yang dimana kalian mengarangnya, yang dimana itu membuat seolah-olah menjadi nyata padahal tidak nyata ya. Nah, jadi di sini YouTube itu mendorong kalian sebagai kreator agar memberikan sebuah informasi apakah konten itu asli apa tidak, dengan menghadirkan menu baru yang dimana ada menu iya apa tidak. Nah, jadi itu kalian sudah tahu seharusnya ya.
Nah, sebelumnya kan ada pertanyaan, kalau pakai suara AI saja termasuk iya apa tidak? Nah, di sini tergantung dari konten kalian ya, kembali lagi. Jika konten kalian memang konten yang dimodifikasi, yang dimana sebenarnya konten itu tidak nyata ya, ataupun tidak sungguhan, kalian mengarang cerita tersebut, nah maka kalian harus menjawab menjadi iya. Tetapi jika konten kalian itu nyata, walaupun pakai suara AI, ya udah kalian pilih tidak aja, karena bisa didasarkan itu sebagai informasi bahwa konten kalian itu beneran ada, tetapi kalian mungkin tidak pede untuk menyampaikan konten tersebut dalam bentuk video kalian. Jadi kalian menggunakan AI agar kalian itu dipermudah dari menggunakan suaranya, videonya, dan sebagainya. Jadi dipermudah ya. Oke, kita akan lanjut di bagian penjelasan berikutnya. Nah, mungkin di bagian sini ada yang masih belum paham tentang contoh beberapa konten yang sintetis ataupun konten yang dimodifikasi. Kalian bisa baca di bagian sini yang dimana ini dijelaskan. Saya akan membacakan salah satunya aja ya. Tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator, artinya tidak perlu diungkapkan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu perlu diungkapkan ataupun sebagai keterangan bahwa konten itu memang menggunakan konten yang dimodifikasi. Nah, contohnya itu seperti ini, menerapkan filter kecantikan. Nah, jika kalian menggunakan filter kecantikan, kalian nggak perlu ngasih tahu kepada penonton bahwa konten saya itu menggunakan AI yang dimana saya edit menggunakan filter kecantikan. Nggak perlu. Tetapi, jika kalian membuat atau memodifikasi konten secara digital atau mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain, maka kalian perlu untuk mengungkapkan bahwa konten itu digunakan menggunakan AI. Jadi, anggap aja muka saya itu seperti ini ya. Saya edit ganti presiden gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, itu perlu diungkapkan ataupun dikasih keterangan bahwa konten hasil modifikasi. Nah, selanjutnya di bawah lagi ada yang lebih detail. Nah, konten yang tidak perlu memungkapkan oleh kreator. Nah, kebetulan saya baca tadi ada yang berkaitan dengan komentar kalian, yaitu yang tidak realistis itu seseorang yang menunggangi unicorn di dunia khayalan. Nggak mungkin kan di dunia nyata kita bisa menunggangi unicorn ya. Nah, layar hijau yang menggambarkan seseorang yang mengambang di luar angkasa. Nah, jadi contohnya itu seperti video kita tuh seperti di ruang angkasa, padahal tidak nyata gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa kalian tuh kalau menggunakan suara AI itu nggak masalah. Bantuan proses produksi seperti menggunakan alat AI generatif untuk membuat atau meningkatkan kualitas kerangka video, skrip, thumbnail, judul, atau infografis. Jadi kalau kalian menggunakan AI untuk mengedit video kalian, skrip, thumbnail, judul, infografis, itu nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalian kalau menggunakan suara AI itu boleh ya. Bukannya nggak boleh, boleh, tetapi tidak direkomendasikan ataupun tidak disarankan. Kalau bisa menggunakan suara sendiri, tetapi jika kalian memang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa pakai suara AI. Nah, di sini juga ada keterangan konten yang memerlukan mengungkapkan kreator. Nah, di sini juga kelihatan. Jadi kalau kalian ingin membaca lebih detailnya, kalian bisa lihat di bagian deskripsi karena terlalu panjang untuk saya jelasin. Nah, bahkan di bagian sini juga terlihat bahwa ini tampilan dari fitur baru yang dimana konten hasil modifikasi pilih iya apa tidak. Dan di bagian sini nanti ada label yang dimana akan memberikan informasi bahwa konten itu asli apa tidak. Tulisannya seperti ini. Nah, nih, lihat di bagian bawah ya, nanti akan kelihatan. Label tambahan untuk konten sensitif. Nah, seperti ini labelnya nanti. Ada labelnya ke depannya. Nah, tetapi jika kalian memang tidak sengaja tidak memberikan keterangan seperti itu misalnya Bang. Nah, di sini ada penjelasan juga. Resiko tidak mengungkapkan konten yang dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video asli padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintetis agar tampak realistis. Jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada kreator, dalam beberapa kasus YouTube dapat mengambil tindakan untuk mengurangi resiko bahaya bagi penonton dengan secara proaktif menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Selain itu, kreator yang secara konsisten memilih tidak mengungkapkan informasi mungkin dapat dikenai penalti dari YouTube. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kalian sengaja tidak memberikan informasi iya apa tidak mengenai konten yang hasil dimodifikasi, maka kalian bisa dikenai penalti dalam channel YouTube kalian. Jadi buat kalian itu harus banget untuk memberikan keterangan apakah konten kalian itu hasil modifikasi iya apa tidak. Jadi bisa dikatakan wajib ya buat kalian para kreator. Nah, jadi itu dia penjelasan dari saya mengenai konten hasil modifikasi. Buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa baca di bagian deskripsi.
Di situ kalian bisa membaca secara lengkap, melihat konten-konten kalian, apa saja sih yang perlu kalian ungkapkan, ataupun konten yang nggak perlu kalian ungkapkan dalam konten hasil modifikasi. Karena itu wajib kalian tentukan, karena kalian kalau tidak menentukannya, nanti kalian akan bisa dikenai penalti oleh pihak YouTube. Sekian dari Agenda ini dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.